Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan bahas tentang embriologi dalam Al-Quran atau ayat Al-Quran yang membahas tentang embriologi. Sumber pembahasan Pak Widi berasal dari bukunya Pak Dr. Zakir Naik yang berjudul Miracles of Al-Quran and As-Sunnah dan juga bukunya Ibu Siti Muhliso Setiawati dalam buku embriologi. Oke, langsung saja kita bahas. Saya rasa ayat Al-Quran yang kalian jawab di pretest itu pasti ada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Gitu ya. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, dan kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Nah, dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 ini dapat kita ketahui proses embriologi mulai dari gametogenesis, kemudian juga fertilisasi, dan juga perkembangan embrio di dalam rahim hingga dia menjadi embrio seutuhnya, yakni bayi. Atau yang di sini disebutkan makhluk yang berbentuk lain daripada awalnya, gitu. Dan nantinya akan kita bahas Quran surat ini dengan ayat ini secara lebih rinci. Yang pertama, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya tanah merupakan bahan dasar atau bahan awal kejadian manusia, yakni pada kisah Nabi Adam alaihissalam. Tanah itu juga mengandung sari-sari yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan komponen tubuh. Karena tanah adalah tempat tumbuhnya berbagai tumbuhan yang memiliki banyak kandungan gizi yang dapat dikonsumsi untuk kebaikan manusia, dan dari tumbuhan yang tumbuh dalam tanah, disitulah intisari dapat kita peroleh. Nah, anak-anak sekalian, dapat kita ketahui bahwasanya kita makan dari tumbuhan dan hewan. Namun dapat kita pahami juga bahwasanya segala nutrisi yang didapatkan oleh makanan kita alias tumbuhan hewan tadi juga berasal dari tanah. Yang mana tanah itu memiliki sari-sari yang menjadi komponen tubuh dari makhluk hidup, dan itu kita gunakan. Maka dari itu di sini disebutkan manusia itu berasal dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kajian pada ayat lain yakni pada Quran surat As-Sajdah ayat 7 sampai 8 yang artinya dia membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah, jadi di sini ditekankan bahwasanya manusia itu penciptanya berasal dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya alias manusia yang diciptakan dari tanah asli yang Nabi Adam. Dia menciptakan keturunannya dari saripati air yang hina alias mani. Ini ada kaitannya dengan ayat berikutnya tadi. Kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Nah, jadi saripati itu dijadikan air mani gitu ya. Kemudian dia akan disimpan dalam tempat yang kokoh alias rahim. Nah, di sini adalah proses fertilisasi gitu ya, dan juga implantasi dan penyimpanan embrio dalam rahim tadi. Nah, ayat ini menggambarkan proses fertilisasi dan implantasi ke dalam endometrium yang merupakan tempat yang aman dan kokoh untuk perkembangan embrio. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya di dalam rahim tadi sudah ada pembentukan membran-membran ekstra embrionik yang melindungi embrio tadi, dan dia merupakan tempat yang kokoh bagi embrio. Selain itu, rahim juga terlindungi sempurna dari arah belakang, yakni tulang belakang yang didukung dengan kuat oleh otot-otot punggung. Nah, jadi di bagian jika kalau kita melihat manusia gitu ya, di mana rahim itu dilindungi oleh otot-otot tulang belakang. Kemudian embrio juga akan terlindungi oleh membran ekstraembrionik yang tadi saya katakan, yakni karion dan amnion di dalam rahim. Nah, jadi memang ayat ini sangat benar-benar menggambarkan proses dari embriogenesis pada manusia. Kemudian ada kajian
pada surah dan ayat lain tentang semainya air mani ke dalam rahim. Nah, jadi ini adalah surat yang melengkapi ya bahwasanya Allah menciptakan maksudnya dia itu adalah manusia ya. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya air mani itu terpancar ya alias ya terpancar ke dalam rahim seperti itu. Jadi tidak mengalir tapi terpancar. Kemudian Quran surah Insan ayat 2, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Nah, maksudnya di situ adalah bercampur, bisa kemungkinan bercampur dengan air mani dengan semen gitu ya. Semen adalah bagian dari sperma, atau juga bisa bercampur dengan sel telur gitu. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu sangat benar-benar mendukung proses menggambarkan proses embriogenesis dan tidak ada keraguan sama sekali pada ayat-ayat Al-Quran karena bisa dibuktikan dengan bukti-bukti ilmiah yang sekarang. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Ya, embrio yang terimplantasi itu nantinya akan melekat seperti lintah atau alakoh. Yang mana terimplantasinya itu ke dalam endometrium dan akan membentuk jaringan yang kaya akan pembuluh darah. Tahapan embrio sebelum pembentukan somit akan terlihat seperti alakoh atau gumpalan darah beku atau sesuatu yang melekat seperti lintah. Dikatakan seperti lintah karena selain menempel, embrio yang terimplantasi juga akan menghisap darah melalui plasenta. Nah, jadi di sini bukan dalam artian darah-darah yang seperti kita lihat gitu ya, tapi di sini penampakannya itu yang seperti segumpal darah. Ya, yang mana pada bagian ini adalah blastosit yang terimplantasi gitu ya, terimplantasi kepada dinding endometrium ya, dan bentuknya seperti lintah. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya pada bagian itu bagian trofoblast akan menginvasi bagian kapiler-kapiler darah yang berada pada dinding endometrium. Nah, dari situlah orang-orang mungkin yang nggak mendalami kajian ini akan beranggapan kok darah duluan ya yang terbentuk. Nah, sebenarnya bukan darah asli dalam artian, tapi lebih kepada bentukan embrio yang sedang mengalami implantasi tadi dan bentuknya dia seperti alakoh atau seperti lintah yang mana bagian tersebut akan menginvasi dan menempel dan menghisap darah melalui plasenta. Kajian pada surah lain, yakni pada surat Al-Alaq ya, ayat 2, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah alias alak, di mana alak itu merupakan bagian ya yang tadi bukan darah sesungguhnya, tapi dia merupakan bagian embrio yang melekat dan bentuknya seperti lintah gitu, dan dia menghisap darah. Oke, berikutnya, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging atau mudgoh. Mudgoh dapat bermakna segumpal daging, sesuatu yang bisa dikunyah. Ya, jadi ini sama ya, sama seperti tadi, bukan dalam bentuk daging yang sesungguhnya gitu. Nah, pada bagian ini, embrio pada masa ini adalah pada tahapan gastrula dan neurolasi, yang mana embrio tampak seperti daging yang dikunyah sehingga tampak seperti gigitan gigi. Nah, seperti yang kalian ingat ya pada pembentukan neurolasi ya, neurolasi neuron gitu, ada notokord, kemudian ada tabung neural, kemudian juga ada bumbung neural, kemudian juga ada somit-somit. Nah, kalau kalian perhatikan somit-somit kan seperti ini, somit, 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 somit. Nah, coba kalian bayangkan permen karet yang kalian gigit. Permen karet kalian gigit, 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 kemudian nanti akan terbentuk bekas gigitan kalian, ya. Nah, coba kalian keluarkan si apa namanya tadi? Si permen karet tadi. Nah, itu kan bentuknya seperti daging ya. Nah, hampir sama seperti ini. Ya. Jadi segumpal daging yang dimaksudkan itu adalah seperti bentukan yang sesuatu yang bisa dikunyah gitu. Ya. Yang mana
tonjolan-tonjolan ya, atau kalau kalian mengibaratkan pada permen karet kalian, tonjolan-tonjolan itu bekas gigi kalian, itu adalah somit-somitnya. Nah, inilah yang dimaksud segumpal daging pada ayat ini. Bukan dalam artian dari darah jadi daging dan seterusnya, gitu ya. Sekali lagi inilah ayat-ayat yang mungkin diragukan oleh orang-orang yang nggak mengkaji ayat ini lebih dalam. Kebanyakan ateis atau apa, seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk umat Islam itu patutnya lebih mengkaji ini lebih dalam karena ini sudah terbukti secara ilmiah. Gitu ya anak-anak sekalian. Oke, lanjut. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang dan lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Hal ini menggambarkan proses organogenesis lanjut. Misalnya organogenesis awal embrio adalah pembentukan otokot, neural tube, neural crest, dan somit. Neural crest nantinya akan menjadi tulang tengkorak, somit akan menjadi vertebra, yakni tulang belakang. Kemudian organogenesis selanjutnya adalah penyempurnaan struktur dan fungsi organ dari ketiga lapisan embrional yang mana perkembangannya meliputi perkembangan tulang dan daging. Nah, ini adalah ayat ini menggambarkan proses embriologi lanjutan ya, yang mana di situ sudah terbentuk beberapa bagian-bagian. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Namun bagian-bagian ini selanjutnya akan kalian bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Hal ini menggambarkan selesainya proses organogenesis yang mana embrio sudah menjadi janin lengkap alias sempurna dan berbentuk lain dari sebelumnya. Yang mana sebelumnya sudah kita lihat ya, awalnya dia hanya satu sel, membelah 2 sel, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya menjadi blastula atau blastosit pada manusia. Kemudian dia mengalami gastrulasi dan seterusnya, akhirnya terbentuk bayi yang lengkap dan bentuknya lain seperti bentuk awalnya. Kajian pada surat lain yakni pada surah Al-Infitor ayat 7-8 yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Nah, jadi tubuh kita itu sangatlah seimbang dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sebaik-baiknya. Itu jadi kita harus sangat bersyukur kepada Allah ya, karena kita sudah diciptakan sedemikian rupa dari proses yang sangat rumit ini. Gitu. Nah, jadi dan saya rasa kalian sebagai anak biologi harus benar-benar bersyukur karena kalian sudah mempelajari kasus ini secara lebih detail gitu, dan saya harap kalian harus lebih banyak bersyukur lagi atas pengetahuan yang kalian miliki saat ini. Oke, kita lanjutkan ya.